Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, teror rumah nomor 13 pada bagian kedua. Aku mendekat ke arah atap rumah nomor 13. Ibuku tak salah, bangkai itu sudah tidak ada. Sayup-sayup aku mendengar suara nyanyi. Entah kenapa mataku memandang ke atap rumah nomor 13 yang bolong. Aku mendekat ke arah atap itu, lalu melihat di bawahnya. What? Udah gak ada plafonnya. Aku samar melihat bagian rumah tersebut karena cuma diterangi cahaya beberapa lilin. Dan aku melihat wanita itu. Rambutnya ngebob kayak Dora the Explorer, tapi acak-acakan. Dia seperti menggendong sesuatu. Di lantainya kayak ada percak-percak. Apa itu ya? Mataku memicing, melebar, dan memicing, dan melebar lagi. Melihat wanita itu ternyata memperhatikanku. Mampus, aku buru-buru ngacir lagi ke bawah. Bu, besok saja aku kerjakan cuciannya, ujarku ketus. Lah kan sudah direndam, kata ibu. Besok bu. Kalau ku bilang besok ya besok, nadaku meninggi. Ibu diam. Orang tuaku mengerti. Kalau aku sudah marah pasti memang ada alasan kuat. Aku langsung cuci kaki, masuk kamar dan merebah. Mengingat wajah wanita itu putih pucat, lingkaran matanya hitam seperti tak tidur berhari-hari. Bibirnya selemongan lipstik atau darah aku tak tahu. Yang jelas berwarna merah. Orang gila, mati saja kau. Aku misu-misu dalam hati sampai ketiduran. Jumat ceria di sekolah. SMP tempatku belajar cukup jauh dari rumah. Sekali naik angkutan umum, jaraknya dari Bundaran HI ke Semanggi. Lumayan dong kalau jalan kaki. Lantaran anak baru dan merasa gak selevel dengan SMP negeri, aku malas bergaul. Beda banget sama sekolahku ketika SD dan satu SMP di kelas 7. Aku masih di sekolah swasta Katolik yang cukup ngehit. Pindah ke Bekasi, di SMP negeri pula. Duh, jatuh pasaran deh, pikirku saat itu. Di kelas 3 SMP atau kelas 9, aku baru kenal dekat dengan Yogi, yang ternyata sekomplek denganku. Bukan cuma sekomplek, Yogi ternyata juga tinggal di Jalan Kawi, rumahnya nomor 10. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak pertama kali pindah ke komplek ini. Aku sering ketemu Yogi ketika nunggu angkot. Dia bawa motor sendiri, tapi nyelonong saja, tanpa menyapaku. Pucuk dicinta ulang tiba. Semoga Yogi bisa memuaskan dahaga kepoku, bertanya soal wanita di rumah nomor 13. Yogi, gue Jen, kataku menyodorkan tangan. Gue udah tahu, anak baru kan lo, katanya agak sombong. Aku menarik tangan kembali, sebab dia tak menyambut. Gue mau tanya sedikit, lo bisa bantu gue? Soal apa? Ibu-ibu di rumah nomor 13. Yogi menatapku. Aku melihat kekhawatiran di wajahnya. Emang kenapa mau tahu? Gue ngerasa aneh aja. Masa tetangga sendiri gue gak kenal? Udah setahun gue di sana. Gue tahu lu rumahnya deketan sama dia. Ceritain dikit ya. Yogi diam beberapa saat. Yang gue tahu, dia bukan orang, tapi kuntilanak, kata Yogi dengan suara pelan. Buset, kuntilanak katanya. Gue salah denger apa gimana nih? Apa? Kuntilanak? Lu gak salah? Enggak. Jadi dia tuh dulunya suka ke dukun. Jiwanya dijual, terus jadi kuntilanak. Ada pakunya di kepala katanya. Gue dengar-dengar saja sih. Makanya dia gak pernah keluar. Aslinya sudah mati dia itu, kalau pakunya dicopot. Yogi enteng banget cerita. Datar,
Gak merasa ngeri atau apalah. Tapi lu yakin? Yakin sih. Habis gak pernah keluar. Gue udah tinggal di sana dari SD kelas 5. Gue sedikit pun gak pernah ngeliat dia. Cuma diceritain. Dulu keluarganya bahagia. Ada suami, anak, terus pada ninggalin dia semua. Katanya gara-gara ilmu hitam tadi. Itu yang gue tahu, kata Yogi. BTW, lu udah ada teman sebangku ya? Sama gue aja, Yogi menawarkan. Aku pun setuju, demi informasi yang lancar. Pulang ke rumah, sorenya aku main ke tempat Yogi. Tuh anak belum pulang ternyata. Ya sudah, aku habiskan waktu dengan bersepeda. Masih ada matahari. Iseng-iseng aku berhenti di rumah nomor 13. Kembali menatap rumah itu, terutama bagian tiranya. Berharap wanita itu di dalam situ dan melihatku. Sengaja mantengin. Masih terang. Kalau gelap, aku gak tahu siapa yang kuhadapi. Lama aku berdiri, dia gak nongol-nongol. Buang-buang waktu. Mending aku sepedaan lagi. Aku mengambil sepeda yang kurbakan di tengah jalan. Saat hendak mengayuh sepeda, mendadak kakiku seperti ada yang menahan. Berat banget. Sepedaku juga jadi macet. Rantainya ogah memutar. Ini kenapa? Jen? What? Ada suara memanggilku, padahal gak ada orang di situ. Jen? Tubuhku kaku. Hari itu menjelang maghrib, tapi aku tak bisa kemana-mana. Tubuhku tak bisa bergerak, hanya kepala yang bisa digerakkan. Lidahku keluh. Mau teriak minta tolong gak bisa. Aku menengok ke arah rumah itu, dan di tirainya, wanita itu melakukan kepalanya. Wajahnya putih keabu-abuan. Dua matanya yang mengerikan menatapku. Senyumnya mengembang memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Jen? Ternyata dia memanggilku. Tahu dari mana namaku? Sialan. Sekitar 1 menit aku memberanikan diri menatapnya. Aku berusaha tak berkedip. Tantangin sekalian. Apa maunya dia? Dia menatapku tajam, senyum dan senyum. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Dia seperti mendekat. Woi Jen, Jen, ngapain di sini? Ternyata Yogi sudah ada di sebelahku. Hari sudah maghrib, matahari sebentar lagi benar-benar hilang. Badanku yang tadinya kaku sekarang sudah agak melemas, tapi bulu kuduku tetap tegak. Aku memandangi Yogi dengan wajah ketakutan. Yogi memandangiku lalu memandangi rumah nomor 13. Pulang aja yuk Jen, gue anter. Lu mau nyari perkara, kata Yogi. Aku menurut. Tiba di rumah, Yogi menceritakan semua pada ibuku. Wajah ibuku serius, tapi beliau mencoba untuk bijak menanggapi semuanya. Yang Yogi dengar-dengar itu kan semua belum terbukti. Kita tidak boleh prasangka buruk sama orang lain. Mungkin ini cara Tuhan untuk menegur Jen, karena sampai maghrib belum pulang. Kan Pak Mali maghrib-maghrib di luar, kata ibu. Yogi dan aku pandang-pandangan. Akhirnya dia pamit pulang. Permisi tante, katanya sambil salim ke ibuku. Aku mengucapkan terima kasih ke Yogi sambil janjian besok ke sekolah. Yogi berjanji menyebut pukul 6.30 WIB agar kita berdua tak terlambat. Setelah aku menutup pintu, ibu menyuruhku duduk lagi. Beliau menasihatiku. Lain kali, kamu jangan usik orang lain, supaya orang lain gak mengusikmu. Keingintahuanmu yang besar bisa mencelakakanmu, Jen. Tolong dimengerti kata-kata ibu. Andaikan yang Yogi ceritakan benar, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu belajar. Tak perlu menceritakan kehidupan orang lain, kata ibu.
Aku hanya mengangguk. Ibu meminta sekali lagi agar mengabaikan apapun yang sekiranya aku dengar. Kucium dan kulihat mengenai rumah nomor 13. Ibu juga menyuruhku terus minta pertolongan pada Tuhan agar selalu dilindungi. Aku menyanggupi. Tahun demi tahun, walau ada apapun yang aneh, tapi masih tergolong wajar, aku hanya bisa diam. Ibu, ayah, kakakku, dan adikku juga sama, berusaha bersikap jika itu semua adalah hal baik-baik saja. Yang sedikit mengusikku, jika ada bayi lahir di komplek perumahan itu, buru-buru dibawa pergi. Kemana tahu, sampai bayi itu selesai ASI eksklusif. Beberapa kali tetangga kehilangan peliharaan, bahkan yang rumahnya berjauhan dariku, dan sebagainya. Penemuan bangkai binatang di atas atap nomor 13 juga seringkali ada di hadapanku. Lagi-lagi aku berusaha biasa. Cuekin sajalah, bodo amat. Terserah, biarin. Suka-suka kamu aja, Nyai. Waktu berlalu, lulus SMP lalu lulus SMA, lalu ke perguruan tinggi, dan akhirnya aku menikah. Dengan siapa? Iya, Yogi. Lantaran tetangga dekat dan teman sepermainan, aku dan Yogi sudah lebih mirip sahabat dalam kepompong. Nikah juga gak rame-rame banget, karena semua orang sudah mengetahui kisah cinta kami, jadi gak aneh. Oh iya, hampir seluruh rumah di Jalan Kawi dan Merapi terisi penuh sekarang. Hanya nomor 12 dan 14 saja yang tak berpenghuni. Dulu pernah ada yang membeli, tapi jadi over kredit dan sampai sekarang belum laku. Ada pula yang pernah mengontraknya, tetapi hanya bertahan sebulan 2 bulan. Selebihnya kosong lagi. Kami menumpang di rumah mertua Indah. Bolak-balik saja. Kadang seminggu di rumahku, seminggu di rumah Yogi. Saat Yogi diterima kerja di BUMN, rencanaku mau mengontrak rumah sendiri, tapi masih di wilayah komplek. Malam ini, giliran menginap di rumah ibuku. Di mana kita kontrak nanti, Mas? Terserah, ucap Yogi. Belakang sini, tanyaku sambil tertawa pelan. Yogi menggeleng keras. Gak, gue gak mau ambil risiko. Ntar juga lo hamil kan? Gue gak berani ngucapin, tapi udah kebayang yang enggak, kata Yogi. Khawatir ya? Aku menyenggol Yogi. Mendadak aku mual ingin muntah. Nah kan, baru aja diomong. Hamil kali lu. Periksa yuk, ujar Yogi ada rasa khawatir. Yaudah, ayo, kataku. Malam itu kami ke bidan yang buka praktek di depan komplek. Selamat ya Pak Yogi. Istrinya sudah 4 minggu ternyata. Si bidan menyelami suamiku. Mata Yogi berbinar-binar. Aku tersenyum melihat suamiku girang. Kami pulang ke rumah ibuku. Tapi entah kenapa Yogi mendadak ingin malam itu menginap di rumah ibunya. Gue deg-degan ya, nginep rumah bokap gue aja, kata Yogi. Aku aneh banget melihat dia, tapi aku iyakan. Yaudah terserah, bilang lu sama ibu, kataku. Yogi meminta izin pada ayah dan ibuku. Ibuku mengiyakan. Setelah sebelumnya keduanya ikutan girang karena kabar bahwa kami akan punya anak. Kami pun langsung ke rumah mertuaku. Lupa cerita, Yogi berdarah Kalimantan, Bali, dan Jawa. Perilmuan supranatural, hal yang biasa di rumahnya. Ibunya pun bisa melihat hal-hal gaib yang tak bisa dilihat oleh orang biasa sepertiku. Meski begitu, Yogi dan aku merupakan produk zaman sekarang yang gak pernah repot dengan mistis. Assalamualaikum. Yogi mengucap salam, masuk ke rumah orang tuanya. Waalaikumsalam. Mertua laki-laki menjawab salam.
Bapak mertuaku orangnya lucu, gemuk dan punya pipi bulat. Dia sayangnya minta ampun padaku, mungkin karena sama-sama orang Jawa. Dari mana ini? Kata bapak mertuaku sambil mengacak-acak rambutku. Ibu mertuaku sedang di kamar mandi. Saat beliau keluar dan menghampiri kami, mendadak wajah beliau menegang. Tutup pintu rumah. Yogi, tutup sekarang, katanya setengah berteriak. Aku bingung sekaligus bengong. Aku berinisiatif menutupnya, tapi dicegah. Jen, menjauh dari pintu. Yogi, cepat. Suamiku segera menutup pintu. Ibu, udah malam juga, jangan teriak sih, kata Yogi. Lu gak tahu yang ibu lihat dan yang gue lihat, Mas, jadi lu diam saja, kata Nita, adik iparku menyambar. Yogi pun diam dan maklum. Nita memang juga bisa melihat makhluk astral. Segera setelah ibu mertua komat kami membaca doa, dia menghampiriku. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, selamat, katanya. Ya beginilah, kalau punya mertua sudah bisa melihat masa depan. Kami belum cerita saja, dia sudah ngerti. Kenapa nih? Tanya bapak mertua. Aku cuma ngikik. Ibu mertua menjelaskan kepada bapak mertua jika aku hamil. Wah, bapak mertuaku langsung memberikan selamat. Disuruhnya Yogi membeli martabak untuk merayakan kehamilanku. Beli yang banyak martabaknya, bapak martabak keju. Kamu apa terserah, kata bapak mertua sambil memberi uang ke anaknya. Namun ibu mertua mencegah. Besok saja, dia masih ada di sana, ucap ibu mertuaku. Dia siapa, Bu? Tanyaku. Wanita nomor 13, kata Nita, melanjutkan sambil terus memandang ke pintu. Aku terhenyak, pandang-pandangan dengan Yogi. Yogi sampai memegang kepalanya, tandanya pusing. Dari cerita Nita, ternyata dari tadi, dia sudah mengintil kami. Bapak mertuaku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi. Beliau memang superlah. Bisa tertawa di tengah suasana mencekam. Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil dan suka buang hajat di celana. Aku terbahak-bahak, Yogi pun juga. Hanya Nita dan ibu mertua yang tidak tertawa. Mereka terus memandang ke arah pintu. Kelar bercanda ria, Yogi dan aku pamit tidur. Bapak mengiyakan, sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu gaharu. Pakai ini selama kamu hamil, jangan dicopot, meski kamu mau mandi sekalipun, kata ibu mertua memakaikan gelang itu padaku. Aku pun mengiyakan. Akhirnya kami beranjak ke peraduan, bersiap untuk tidur. Yogi mematikan lampu sebab tahu aku tidak bisa tidur dengan lampu menyala. Aku pun mulai terlelap. Yogi memelukku erat. Entah jam berapa aku terbangun karena kaca di kamar Yogi ada yang mengatuk pelan. Aku merinding, lalu terbangun duduk. Ketukan itu tak berbunyi lagi. Aku terus memandangi ke arah kaca. Sekelebat ada bayangan melintas. Ya Tuhan, apa itu? Aku berusaha membangunkan Yogi. Yogi tak ada di sampingku. Kemana dia? Aku teriak sekencang-kencangnya. Yogi! Belum ada yang datang. Aku kembali teriak-teriak. Pintu kamar terlihat ada yang berusaha membuka dari luar. Jen, buka pintunya. Itu suara Yogi. Sial, aku dikurung di kamar suamiku oleh sesuatu yang tak nampak. Yogi, tolong. Jen. Yogi tetap berusaha membuka pintu kamar dengan sekasar mungkin. Dari jendela aku menyaksikan bayangan seseorang.
Dia wanita, rambutnya bob, mirip Dora. Mungkinkah wanita itu dari rumah nomor 13? Jantungku berdebar-debar. Aku pandang ke arah jendela. Rambut wanita itu yang tadinya mirip Dora memanjang dan memanjang, entah sampai semana. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku ingat pesan ibu, tetap sebut nama Tuhan dalam hati. Aku pun membaca doa yang kubisa. Dari arah luar, suamiku terus berupaya membuka kamar. Mendadak wanita itu menghilang. Di saat yang bersamaan, Yogi berhasil membuka pintu kamar. Dia langsung memeluk erat. "Kamu kenapa?" tanya Yogi padaku. Aku tak bisa bicara. Tubuhku mendingin kayak es. Aku lihat di pintu kamar. Bapak, Ibu, dan Nita memandang ke arahku. "Lancang dia, Yogi. Kita selesaikan saja," ujar ibu mertuaku pada Yogi. Yogi pun menghela napas panjang. Setelah suasana agak reda, Yogi bicara padaku tentang rencana ibu mertuaku mencari perkara dengan wanita di rumah nomor 13. "Ibu yakin itu dia?" kata suamiku. "Mas, kamu inget dong pesan ibuku. Kita nggak boleh prasangka buruk sama orang. Memang yang kusaksikan bayangan mirip dia, tapi bukan berarti itu dia. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Ini bukan hal biasa. Perang ilmu wae lah. Mana aku kepikiran? Enggak sama sekali. Aku nggak punya ilmu apapun. Dalam tanda kutip. Keluargaku juga biasa-biasa saja. Sudahlah, lupakan," kataku. "Aku dari SD, Jen. Aku tiap hari melihat orang yang datang minta bantuan. Kamu kan gak tahu peristiwa apa yang sudah dilalui keluargaku. Sekarang menantunya sendiri yang mengalami. Masa iya ibu tega ngediemin kamu? Ini gak sekali dua kali, Jen. Sering. Kalau ada orang hamil memang beginilah yang terjadi di komplek ini," kata Yogi. Aku cuma terdiam. Peristiwa barusan cukup membuat jantungku copot. "Terserah ibu saja, aku ikut," kataku akhirnya. Sementara waktu aku diungsingkan oleh ibuku ke Yogyakarta. Hari-hari aku menunggu bayiku lahir di kota pelajar yang syahdu ini. Yogi sebulan sekali menengokku dan anaknya. Syukurlah, di sini aku tidak mengalami kejadian aneh-aneh. Menurut eyangku, di sini banyak yang menjaga. Entah apa maksudnya. Yang jelas memang lebih tentram di Jogja. Tibalah saat kelahiran si jabang bayi yang lucu, berjenis kelamin lelaki. Alhamdulillah, lahir dengan selamat. Aku menunggunya agar usianya 1 bulan. Baru aku kembali lagi ke Bekasi, komplek perumahan tempat ayah, ibu, dan mertuaku berada. Di balik komplek ini, yang pertama kali ingin kulihat adalah rumah nomor 13. Rumah tersebut sudah hancur dan tinggal puing setinggi paha orang dewasa. Karena wanita di situ ya, entahlah. Aku tak ingin kepo berlebihan. Yang jelas hawa di sana jadi lebih baik semenjak dia tak ada.